Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para jemaah Masjid Al-Amin yang alhamdulillah kita semuanya mendapatkan berbagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan iman Islam, kemuliaan kesehatan, kemuliaan ketaatan dan istiqamah. Mudah-mudahan kita mampu mempertahankan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah itu dengan pertolongan Allah hingga kita kelak menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan yang saat ini kita maupun keluarga kita yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya problem, punya masalah, mudah-mudahan segera diberikan solusi jalan keluar yang paling baik dari Allah. Kita doakan orang-orang tua kita, orang-orang yang pernah berjasa untuk kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keistiqomahan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dan tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kajian kita pagi hari ini sudah lama kan ya, sudah sebelum Ramadan, ya, Nasirah Nabawiyah. Namun pagi hari ini kita akan bahas, ya, karena sudah musim Idul Adha, ya, kalau bukan haji ya kurban, ya kan? Tapi kita akan bahas tentang sisi kurbannya, ya. Jadi kurban itu sendiri berasal dari qaruba yaqrubu kurban, maksudnya dekat. Berarti kurban itu artinya mendekat. Mendekat kepada siapa? Kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ketika beramal baik, apakah itu ya ucapan, perbuatan, sholat, sedekah dan seterusnya, itu namanya taqarrub kepada Allah. Taqarrub artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kurban. Kurban itu ya memang dimaksudkan untuk bertaqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah kurban ini ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam. Ya, sejak zaman Nabi Adam. Karena itu ibadah yang paling lama disyariatkan oleh Allah adalah ibadah sholat dan ibadah kurban. Karena itu Allah menyandingkan antara sholat dan kurban itu dalam satu firman-Nya, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban karena Tuhan. Jadi itu ya kisahnya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu dalam surat Al-Maidah ayat 27 dan seterusnya itu terkait kisah tentang dua putra ya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq
idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Dan bacakanlah cerita tentang dua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ya, ketika keduanya bertakarruf, yaitu dengan cara mempersembahkan kurban. Ya, lalu salah satu di antara keduanya diterima kurbannya dan satu yang lain tidak diterima. Yang tidak diterima mengatakan la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Nah, maka yang diterima amalnya yaitu Habil mengatakan innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban orang yang termasuk orang-orang yang bertakwa. Minal muttaqin, dari orang yang bertakwa. Ya. Jadi Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu, ya, sebagaimana dalam tafsiran ayat ini, yaitu misalnya dalam tafsir Baghawi disebutkan Nabi Adam itu punya anak setiap kelahiran kembar, laki perempuan, dan Bunda Hawa itu punya atau pernah melahirkan 40 kali. Jadi 40 kali berarti berapa? 80 ya. 40 kali 2 ya, kembar terus. Ya, 80. Nabi Adam wafat itu anak-anaknya dan cucu-cucunya itu sudah 40.000. Jadi Nabi Adam wafat karena Nabi Adam usianya 1000 tahun. Ya, sudah 40.000 anak keturunan Nabi Adam. Nah, zaman itu ya cara untuk populasi manusia itu adalah dengan Nabi Adam syariatnya pada saat itu mengawinkan ya antar putra dan putrinya, tapi kembarannya beda. Jadi yang kembaran ini dapat kembaran yang lain ya, gitu. Nah, Qabil itu punya kembaran, orang perempuan namanya Iklima. Ya, Habil punya perempuan punya kembaran namanya Labuda. Nah, hanya saja sebagaimana disebutkan oleh banyak ahli tafsir, Qabil ini dia produksi surga. Dari Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi itu, ya sempat berhubungan dengan Bunda Hawa, lalu hamil, ya, kemudian melahirkan Qabil dan Habil. Yang namanya produksi surga dengan produksi bumi beda, ya. Cakepnya luar biasa, cantiknya luar biasa, ya. Nah, sementara Habil ini lahirnya ya di bumi, ya dia Qabil juga lahirnya di bumi, tapi sejak di surga sudah produksi. Nah itu, makanya anak pertama Qabil dan kembarannya. Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan ini wahyu dari Allah, kalian akan kami nikahkan secara silam. Qabil nggak setuju. Ya, bagaimana kembaran saya lebih cantik, ini kembarannya jelek gitu, nggak mau saya. Nah, akhirnya kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam, suruh kedua putramu itu untuk mempersembahkan kurban, ya, sebagai bukti yang mana yang paling bertakwa di antara keduanya, untuk menguji. Nah, maka Nabi Adam alaihissalam memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban. Dan itu penting kita mengajarkan kepada anak-anak itu untuk berkurban. Ya, sejak zaman Nabi Adam, anak-anaknya sudah disuruh kurban. Nah, Habil ini karena dia kerjanya adalah seorang peternak, ya, usahanya di bidang peternakan sapi, kambing, unta gitu. Nah,
sementara ini Qabil di bidang pertanian. Nah, keduanya suruh mempersembahkan kurbannya. Kata Habil, ini adalah perintah Allah, maka saya harus persembahkan yang paling baik dari harta yang saya miliki. Rupanya beliau punya domba yang sangat-sangat besar, yang sangat bagus, maka dia serahkan untuk kurbannya. Nah, yang kedua, ini Qabil yang pertanian itu, dia katakan, nggak peduli amat ya. Artinya dicarikan yang buruk-buruk, yang busuk-busuk ya, dari hasil taninya itu yang sudah kering-kering nggak dimakan oleh orang, bisa dimakan, itu udah ini saja dikumpulkan. Nah, itu diserahkan atau ditempatkan di satu bukit. Nah, dahulu tandanya satu korban itu diterima oleh Allah itu ada api yang turun dari langit lalu menyambar, dan yang disambar diangkat ke langit itulah itu yang tanda diterima. Nah, ternyata Qabil tidak diterima. Jadi makanya dia marah dia. Nah, saat kemarahan dia itu Nabi Adam sudah waktu itu nggak ada di rumah. Ya, diancam, saya akan bunuh kamu. Karena apa? Kamu nikahi adik saya, sementara adikmu saya nggak mau. Kamu diterima kurban, saya tidak diterima. Saya bunuh. Akhirnya terjadilah pembunuhan itu. Nabi Adam pada saat itu sedang tawaf, pergi ke Mekah, sedang tawaf, sedang umroh, ya. Dan memang ibadah haji dan umroh sejak zaman Nabi Adam sudah ada, dan Ka'bah itu sudah ada pada saat itu. Kan Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Satu rumah ibadah yang pertama kali dibangun, diletakkan oleh Allah di muka bumi itu adalah rumah ibadah yang ada di kota Mekah, itu Ka'bah. Ya, jadi ya perbedaan pendapat antara para ulama siapa yang membangun pertama kali. Ada yang mengatakan Nabi Adam yang membangun. Ada yang mengatakan sebelum Nabi Adam sudah ada, yaitu dibangun oleh para malaikat. Ya, intinya sudah ada Ka'bah pada saat itu. Kayak Rasulullah SAW mengatakan, "Man nabiyyin illa wa qad tafa bihadzal bait." Tidak ada satu orang nabi pun kecuali sudah pernah tawaf di Baitullah ini. Wa ka'anni ra'aitu Yunus bin Matta ya yarkabu khailahu wa huwa yattaji ila seolah-olah sekarang saya melihat Nabi Yunus bin Matta, Nabi Yunus sedang mengendarai kudanya pergi ke Mekah ini. Jadi beliau melihat seolah-olah Nabi Yunus hadir untuk menunaikan haji atau umroh. Ya, berarti memang para nabi dahulu sudah pernah haji dan umroh. Karena itu ya mudah-mudahan kita semuanya, ya anak cucu kita semuanya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa haji dan umroh, insya Allah. Karena itu bagian dari kesempurnaan keimanan dan agama kita Islam. Ya, lanjut agama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Kalau ada agama tidak punya keyakinan akidah untuk pergi ke Mekah, haji dan umroh, maka itu agama yang sudah dirubah. Ya, agama yang sudah dirubah. Jangan diakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kemudian mereka berdua ya Qabil tidak diterima ya kurbannya dan Habil diterima kurbannya. Ya. Kemudian ya kisah Qabil dan Habil itu sudah ditutup seperti itu. Kemudian ibadah kurban ini terus dilakukan oleh para nabi-nabi setelah Nabi Adam. Jadi rupanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kurban itu kepada semua umat manusia, semua umat nabi-nabi terdahulu. Dan itu Allah berfirman dalam sebuah ayatnya dalam surat
Al-Hajj itu, Al-Hajj ayat 34, Allah berfirman, wa likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu liyadhkuru ismallahi wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Dan setiap umat para nabi, setiap zaman itu kami jadikan untuk mereka satu ibadah nusuk. Mansak itu nusuk. Kan kita inna sholati wa nusuki. Nusuk itu adalah ibadah berupa penyembelihan hewan kurban. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, kemudian nusuk itu adalah apa? Ibadah kurbanku, penyembelihan mempersembahkan sembelihan kepada Allah, ya. Dalam rangka apa? Lihat kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka selalu ingat kepada Allah, ya, mengingat nama-nama Allah atas rizki yang diberikan kepada mereka berupa bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Jadi hewan ternak itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita ingat bahwa itu ya adalah nikmat yang besar yang harus kita kurbankan untuk ya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka apa? Untuk mentauhidkan Allah bahwa segala nikmat ini milik Allah, karena itu nikmat ini adalah harus kita jadikan sebagai takarrub kita kepada Allah. Ya, karena itu fa'ilahukum ilahu wahid, tauhidan kita kepada Allah, pernyataan Tuhan sembahan kalian itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah semata, bukan Tuhan yang lain. Falahu aslimu, maka hendaknya kalian Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril mukhbitin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mengikuti Allah. Jadi intinya untuk mempersembahkan kurban itu adalah untuk Allah, bukan untuk yang lain. Tapi perkembangan zaman berikutnya karena dosa-dosa umat manusia, lalu kemudian cara iblis untuk menyesatkan manusia, ya, terjadi pergeseran mempersembahkan kurban itu bukan untuk Allah tetapi untuk berhala, ya, untuk kemusyrikan, ya. Makanya kemudian berubah, yang orang mau bangun ya gedung, bangun rumah mesti ada ya motong kambing atau kerbau, kemudian kepalanya ditanam. Ya ada nggak Pak? Ada. Itu tradisi dulu sejak zaman nabi-nabi yang sudah diselewengkan oleh umat manusia yang musyrik. Bangun apa lagi? Jembatan, iya Pak. Jembatan biar nggak diganggu oleh penunggu jembatan di sini, penguasa daerah sini gitu. Penguasanya siapa? Para preman ya, para preman. Ya, kan sekarang lagi ngetren tuh soal premanisme ya. Bisa jadi preman-premannya jin di situ juga itu. Nah itu dikasih persembahan anak kepala kerbau. Bahkan dalam perkembangan berikutnya, ya, zaman ribuan tahun atau ratusan tahun berikutnya, ternyata persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah itu bukan hanya hewan kurban, tapi manusia. Ya, untuk mempersembahkan demi untuk ya nasihat, untuk menuruti nasihat para juru kunci berhala. Jadi berhala itu kan ada rumah berhala atau rumah suci mereka. Nah itu biasanya ada juru kuncinya. Juru kuncinya minta, ya, kamu kalau mau kaya, kamu bisa kaya tapi dengan syarat persembahkan anak kali untuk pesugihan. Setelah kita pesugihan ada di masyarakat kita ada. Itu peninggalan dulu, sejak dulu, ya, ada itu kemusyrikan dari zaman dulu juga begitu. Makanya
Allah Subhanahu wa taala ya melarang hal itu, ya, bahwa itu adalah penyimpangan agama yang dibuat oleh kaum musyrikin. Itu ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 137. Allah berfirman, "Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum." Ya, dan begitulah banyak orang musyrik yang dihias-hiasi dengan apa? Membunuh anaknya. Yang menghiasi siapa? Syuraka'uhum, yaitu ya setan-setan, jin-jin yang menjadi tempat kemusyrikan mereka, ya tumpuan mereka, liyurdum, untuk menjatuhkan agama mereka, menjatuhkan mereka, waliyal bisu alaihim dinahum, untuk mengkaburkan agama mereka. Jadi yang tadinya agama ini semata-mata tauhid kepada Allah, ternyata dikaburkan oleh syuraka mereka, oleh Tuhan-Tuhan yang mereka sekutukan. Walau syaa Allahu ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Jadi ternyata itu adalah ya penyimpangan dari agama Allah yang dari zaman Nabi Adam ya dipersembahkan kurban itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian menyimpang, yang mulai dari hewan dipersembahkan kepada berhala-berhala. Kemudian setelah itu lebih jauh lagi, setan kan begitu, sedikit demi sedikit, khutuwat syaitan, langkah demi langkah, step by step, untuk menyesatkan manusia sampai hal yang paling buruk harus dilakukan, yaitu menyembelih orang. Karena itu kita tahu di Sungai Gangga. Tahu Sungai Gangga di mana? India. Nah, itu kan ceritanya kan sudah populer kan di sejarah, bahwa setiap tahun harus mempersembahkan orang gadis cantik yang dilarutkan di Sungai Gangga supaya Sungai Gangga mengalir. Bukan hanya Sungai Gangga, Sungai Nil. Ya, Sungai Nil itu terkenal sungai yang sangat bagus, yang muaranya di mana itu? Ya, sumbernya mata airnya itu di Uganda atau sana. Uganda sampai ke Sudan, kemudian ke Mesir, ya sampai di Laut Tengah. Dari dulu sebagai tumpuan irigasi dan pertanian yang sangat subur. Dan ternyata sejak zaman Fir'aun dahulu, yaitu setiap tahun harus dilarutkan seorang gadis cantik. Jadi setiap tahun dilakukan kontes kecantikan seluruh Mesir, ya. Nah, yang menang bukan dapat hadiah, tapi dilarungkan ke sungai. Harusnya yang menang dapat hadiah, dapat trofi, ya. Ternyata yang paling cantik ditaruh dilarungkan ke sungai. Ya. Nah, maka ketika umat Islam ya berhasil berjihad, kemudian mengalahkan ya tentara-tentara Mesir yang musyrik itu, berkuasalah umat Islam di sana. Gubernur pertama kali, wali Mesir yang pertama kali yaitu Amr bin As. Ya, Amr bin As inilah yang kemudian melihat tradisi itu akhirnya dilarang, tidak boleh. Ini sungguh kekejaman yang luar biasa, mempersembahkan setiap tahun anak gadis cantik untuk dilarungkan ke Sungai Nil. Ya, maka kata orang Mesir, kami takut nanti jangan-jangan Sungai Nil ini nggak bisa memberikan airnya lagi kepada kami kalau tidak dikasih persembahan itu, kalau tidak dikasih apa itu wadal, orang Jawa tentang wadal, persembahan, ya. Nah, maka benar nggak ngalir itu. Jadi sungai yang selama ribuan tahun itu mengalir ternyata kering. Wah, orang-orang pada datang kepada gubernur, gimana ini? Ya, dilaporkan kepada gubernur. Ya, kemudian Amr bin As juga nggak tahu gimana cara solusinya ini. Maka dia tulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan hal itu. Nah, Umar bin Khattab ya beliau
menulis secara kertas begini ditujukan dari hamba Allah Umar bin Khattab, ya, untuk ya Sungai Nil. Ya. Lalu beliau katakan, jika kamu mengalir karena taat kepada Allah, silakan kamu mengalir sampai hari kiamat. Tapi jika kamu ya mengalir karena setan dan karena keinginanmu sendiri, sudah jangan mengalir sampai hari kiamat. Terserah. Ya. Maka kemudian itu dilarungkan, kertas dilarungkan ke sungai ini, dibaca rupanya oleh sungai, sungai yang membaca. Akhirnya habis itu mengalir lagi, mengalir sampai hari ini. Subhanallah. Ya. Jadi rupanya setan itu begitu kuatnya untuk menggoda manusia. Makanya seolah-olah dukun itu seolah-olah kan benar. Yang benar itu karena setannya, jinnya itu. Orang disembuhkan dengan supaya orang tergoda, orang jadi kaya betul. Tapi dengan cara anak kamu harus jadi ya korbannya. Ya. Kalau enggak nanti tiap tahun minta lagi, akhirnya ibunya, akhirnya lagi adiknya, akhirnya lagi istrinya. Setelah nggak punya korban, siapa? Dirinya sendiri lah. Dirinya sendiri. Itu keyakinan akidah orang musyrik dahulu seperti itu. Maka dalam rangka untuk ya menghilangkan dan nyetop kebiasaan itu, rupanya Allah Subhanahu wa taala punya cara. Yaitu ketika zaman Nabi Ibrahim bermimpi. Ya, Nabi Ibrahim bermimpi ya sembelihan. Nah, waduh, Nabi Ibrahim sudah menunggu lama sekali, beliau punya anak itu sudah tahu usianya hampir 100 tahun beliau baru punya anak Ismail. Ya, ditunggu sejak lama beliau ingin punya anak, punya Ismail ya sudah mulai besar, itu mulai remaja, usia dalam tafsir disebutkan 13 tahun. 13 tahun anak sudah mulai remaja, sekarang mungkin SMP ya. SMP kelas 1. Nah, akhirnya oleh Allah ya disuruh menyembelih putranya. Lalu musyawarahkan dengan anaknya. Nabi Ibrahim itu kan ada di Palestina. Di Palestina, tapi sering bolak-balik Palestina Mekah. Karena di Mekah ada keluarga, di Palestina ada keluarga. Ya, di sana ada ya Siti Sarah. Dan di sini di Mekah ada Siti Hajar sama putranya Ismail, di sana sama putranya Ishak. Tapi cepat perjalanan Mekah dengan Palestina ini, karena kendaraannya apa? Kendaraannya pakai superjet sekarang, ya. Pakai buruk. Jadi kendaraan nabi-nabi dahulu itu kalau bepergian jauh itu pakai buruk, ya. Karena memang wilayah dakwanya itu sangat luas sekali. Kalau Rasulullah kan wilayah dakwanya sekitar ya Jazirah Arabia saja, ya, belum jalan biasa, pakai kota dan seterusnya. Tapi dulu orang jauh-jauh begitu, ya, karena umat manusia masih belum sebanyak zaman Rasulullah, maka pakai buruk. Rasulullah ketika Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai buruk. Itu kendaraan para nabi. Ya. Maka diperintahkan untuk menyembelih putranya. Dilaksanakan anaknya, putranya Ismail. Ya, ketika ayahnya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku kesayanganku, ya saya melihat dalam mimpi saya bahwa saya harus menyembelih kamu. Maka coba ya pikirkan bagaimana pendapatmu. Oh, ternyata padahal beliau juga sudah yakin dan harus saya laksanakan karena ini perintah gitu kan. Tapi harus dimusyawarahkan dulu kepada anaknya. Qala ya abati
if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas shabirin. Wahai ayahandaku, ya, laksanakan yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Itu adalah perintah. Ya, kalau Allah sudah merintahkan sesuatu, karena keimanannya yang mendidik Nabi Ismail, keimanannya seperti itu siapa? Bundanya Hajar alaihissalam. Sama dengan keyakinannya kepada Allah itu luar biasa. Bunda Hajar itu ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, ditaruh begitu saja oleh Nabi Ibrahim di kota Mekah. Beliau tidak punya apa-apa, hanya segalkan kurma dan sejerigen air. Ya, lama-lama habis, ya kan? Lalu ditinggal begitu saja, tanpa ada basa-basi, tanpa ngomong apa-apa, tinggal. Digandoli itu kakinya Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai suamiku, engkau meninggalkan aku, meninggalkan kami dengan anakmu yang masih bayi kayak begini. Siapa yang akan menanggung kami? Siapa yang perhatikan kami? Siapa yang menjaga kami? Diam saja Nabi Ibrahim, jalan. Bukan lagi, siapa yang menjaga kami? Kata Nabi Ibrahim, Allah. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah itu, ya, Bunda Hajar mengatakan, idzan lan yughayyi'ana abada. Kalau Allah yang menjaga, Allah yang menanggung nasib kami, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Keyakinan yang luar biasa. Ya, maka itu yang ditanamkan oleh Bunda Hajar kepada putranya Ismail. Artinya kalau sudah Allah menjadi pegangan, Allah yang menjadi yang patokan, sudah tidak usah khawatir, ya, karena Allah senantiasa bersama kita. Maka begitu, kalau diperintahkan oleh Allah, sudah laksanakan. Soal kelihatannya berat, kelihatannya ini susah, ya, nah itu kan dalam pandangan kita. Kalau kita laksanakan, akan dibantu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kemudahan. Ternyata betul. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ya, ketika kedua anak dan ayah itu sudah pasrah kepada Allah, kemudian dibaringkan Nabi Ismail, ya, di atas pelipisnya, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata yang dipotong bukan Nabi Ismail. Turun itu, ya, domba yang sangat gemuk, sangat besar. Ada di Mina, tempat namanya Thabir. Nah, Thabir itu dekat Jamrah Aqabah, Jamrah yang terakhir kita lontar kalau kita haji. Nah, itu dekat situ. Maka melihat ternyata domba yang besar, maka beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi. Jadi beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata putranya berdiri, ternyata yang dipotong adalah kambing. Subhanallah. Intinya, kalau orang itu tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar-benar pasrah, sudah pasrah bongkohan kepada Allah, sudah itu Allah yang akan melaksanakan dan akan menjalankan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kata para ahli tafsir, domba yang menjadi ganti, ya, Nabi Ismail itu adalah dombanya siapa? Habil. Dombanya Habil itu dipelihara di surga. Yang namanya peliharaan surga, ya, besar, ya, dipelihara di surga sekian tahun. Ada yang 40 tahun dipelihara di surga. Ya, sebelumnya tidak di surga, ditaruh di wallahu alam di satu tempat, tapi kemudian 40 tahun menjelang disembelih itu ditaruh di surga, dipelihara di surga. Maka terjadilah apa yang terjadi, dan
itulah yang kemudian menjadi syariat kurban bagi kita ya setiap Idul Adha. Ya, kata seorang penafsir ya Imam Ibnu Ashur rahimahullah dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan bahwa perintah Allah di sini untuk menyembelih putranya Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih putranya bukan perintah tasyrih, bukan perintah dalam konteks mensyariatkan menyembelih anak. Gak mungkin Allah mensyariatkan seperti itu. Tapi itu hanya pertama untuk ujian dan kedua untuk ya menutup celah, menutup jalan orang menyembelih anaknya lagi, mempersembahkan kepada Tuhan ya dengan menyembelih manusia. Bahwa yang disembelih itu bukan manusia tapi harus hewan. Ya, hanya saja setan-setan itulah yang membuat manusia ya menyeleweng dari ajaran Allah, yaitu ajaran tauhid, bahwa ini adalah kewajiban kita mensyukuri Allah karena Allah memberikan nikmat berupa hewan ternak, bukan menyembelih manusia, bukan menyembelih anak atau siapapun juga yang dijadikan sebagai tumbal, tetapi yang disembelih adalah kurban hewan-hewan an'am, bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu unta, sapi, kambing. Karena itu kurban itu dari 3 jenis ini, unta, sapi, atau kambing. Nah, karena itu dari 3 inilah yang hanya sah ya untuk dijadikan kurban. Adapun kalau dari yang lain, dari hewan lain, ayam misalnya, itu bukan kurban ya. Tetapi kalau seandainya orang niat kurban kepada suatu berhala, tapi dengan apapun juga itu sudah menjadi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya beliau bercerita bahwa ada 2 orang ya yang berkurban, yang satu masuk surga, satu masuk neraka. Padahal yang dikorbankan apa? Seekor lalat. Ada 2 orang berjalan, ya, bepergian, tapi dia harus melalui sebuah kerajaan. Penguasa kerajaan itu setiap orang yang melewati kerajaannya harus berkorban, ya, mempersembahkan satu korban. Nah, 2 orang ini dia katakan saya tidak punya, tidak membawa hewan kurban dan tidak bisa untuk membeli hewan kurban di sini. Ya karena orang miskin. Ya, kata kerajaan itu, kata rajanya, ibah walau rubah. Ya, sembelih meskipun hanya seekor lalat. Maka yang satu menangkap lalat kemudian disembelih. Ya, untuk dipersembahkan kepada sang raja. Ya. Nah, yang kedua, dia bilang saya tidak akan berkorban dengan apapun juga kepada selain Allah. Maka dia ditangkap kemudian dihukum dibunuh. Maka yang pertama, orang yang mempersembahkan berkorban untuk selain Allah kepada kekuasaan raja itu dia masuk neraka. Dan yang kedua, yang tidak mau berkorban sekalipun dengan seekor lalat, maka dia masuk ke dalam surga, ya, karena dia hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menyembelih itu kan, bahkan hewan kalau disembelih tidak menyebut nama Allah, hewannya tidak boleh dimakan, ya kan? Atau hewan yang dipersembahkan untuk berhala, untuk selain Allah, misalnya orang ya motong kambing tapi kepalanya ya dipersembahkan kepada untuk ditanam di sebuah bangunan gitu. Nah, itu sudah, ini daging sudah haram, tidak boleh dimakan. Ya, Allah berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi." Ya.
bahwa Allah itu mengharamkan pertama al-maitah, bangkai, ya, disembelih tanpa menyebut nama Allah, bangkai, ya, disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, misalnya hanya dicekik saja, ya, atau ditamparkan ke tembok mati, nah, itu bangkai, ya, hewan yang mati tidak dengan cara sembelih yang syar'i. Wadama, darah, ya, wadama walahmal khinzir, apa, khinzir, babi, ya, haram. Wa ma uhilla li ghairillah, dalam ayat wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang disembelih untuk selain Allah, ya, yang disembelih untuk selain Allah, misalnya tahunan upacara larung laut atau sedekah bumi, ya, ya, ini harus ada yang dibuang ke laut, berarti untuk Tuhan laut, untuk Nyi Roro Kidul, karena kan ada itu di daerah-daerah tertentu, sampai sekarang juga ada, ya, kan yang dibelakang di situ kan ada ustaz, ya, iya, tetapi kenapa mesti dipersembahkan ininya kepada laut? Nah, itu berarti ini untuk tujuan sedekah laut itu. Nah, berarti dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul atau penunggu laut ini supaya tidak diganggu nelayan untuk mendapatkan ikan yang banyak, supaya ikannya tidak pergi dari sini. Nah, itu semuanya adalah setan. Maka tidak boleh dimakan, dagingnya haram. Nah, dagingnya haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi itulah kurban itu hanya dari 3 jenis ya, hewan itu, ya, tapi dengan syarat karena Allah. Itu fasal li rabbika. Li rabbika itu penting, untuk Tuhanmu. Wanhar li rabbika wanhar. Ya, jadi untuk Tuhanmu, bukan untuk ya Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ingatkan semua warga, jangan sampai mengatakan ini kan kearifan lokal, tradisi nenek moyang, ini kan sekedar budaya, ya, itu agama ya agama, budaya budaya, ya sudah, budaya dengan agama kita selirkan, akhirnya yang agama manggil kiai, yang budaya manggil ya, dukun, hanya bersatu itu, agama budaya bareng-bareng ya, nggak bisa gitu. Itu kan harusnya lakum dinukum waliyati, itu sudah harusnya tidak boleh begitu, ya. Tapi begitulah cara setan menyesatkan manusia. Ya 3 hewan inilah yang boleh dikorbankan. Nah, ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sempat mau disembelih. Ayahanda Rasulullah itu Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan Abdullah bin Abdul Muttalib itu karena beliau ya pemimpin kota Mekah, dan Mekah itu orang-orang musyrik, beliau juga ikuti tradisi-tradisi itu, ya. Dan suatu ketika beliau bernadar, kalau saya punya anak laki-laki 10, maka salah satunya harus saya korbankan untuk persembahan berhala. Ya. Maka benar, anak yang ke-10 Abdullah namanya, laki-laki juga, ya, karena dia harus melaksanakan nadarnya, dilaksanakan, mau disembelih. Orang-orang pada ini gimana, ini Abdullah ini orang yang baik, ya, anak yang sangat ganteng sekali dan sopan santunnya luar biasa, dan terkenal itu Abdullah ayahanda Rasulullah itu anaknya waktu sejak anak-anak sampai disukai oleh orang Mekah seluruhnya, senang semuanya, ya. Makanya semuanya protes, jangan lakukan. Loh, saya ini mau melaksanakan nadar saya, kalau enggak ini marah ini Tuhan, ya, Tuhan Ka'bah ini. Nah, Tuhan Ka'bah maupun Tuhan yang mereka itu
mereka itu menuhankan Allah sekaligus menuhankan berhala-berhala, maka disebut musyrikin. Musyrik itu kan bersekutu, menyekutukan artinya menduakan atau memperbanyak Tuhan-Tuhan itu. Ya, mereka bilang aja al-alihata ilahan wahidan inna hada la syai'un mujab. Jadi ketika diajak Rasulullah untuk bertauhid hanya menyembah Allah, mereka bilang, kenapa Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak menjadi hanya satu? Orang kami yang Tuhannya banyak saja, permasalahan kami nggak selesai-selesai. Apalagi kalau Tuhannya cuma satu. Jadi logika nggak benar itu. Jadi kalau berhala-berhala banyak, Tuhan-Tuhannya banyak, ya banyak solusinya. Tidak banyak masalah tidak ada solusinya. Ya, kalau ada bencana juga sulit juga, padahal Tuhan banyak. Apalagi kalau Tuhan cuma satu. Jadi logika yang berbalik kayak gitu. Justru satu itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang punya alam semesta, yang menyelesaikan berbagai persoalan manusia. Ya, yang lain hanya buatan manusia, buatan orang-orang saja, buatan setan. Maka ya Abdullah itu mau disembelih, ya seluruhnya protes, tidak. Terus gimana saya harus melaksanakan nadar saya? Begini saja. Sekarang nyari paranormal, cari dukun, dan di kota Yathrib, ya Madinah sebelum itu namanya Yathrib, itu ada seorang perempuan paranormal yang paling jitu dia tebakannya. Kayak gitu dia biasanya paranormal itu perempuan yang paling jitu dibanding laki-laki. Dulu siapa Bunda siapa Bu? Tuh kalau perempuan biasanya tukang paranormal, dukun-dukun. Nah itu akhirnya ke sana, ya. Kemudian nanya sama paranormal itu, paranormalnya nanya, kalian berapa kalau bayar dia? Artinya kalau ada orang membunuh orang lain, bayar dianya berapa? 10 ekor unta. Ya, makanya kemudian dilakukan itu 10 ekor unta itu sebagai ganti dari Abdullah. Nah, itu harus diundi dulu. Di caranya lempar lembing, ada nama Abdullah, nama 10 unta. Ternyata selalu kena Abdullah. Tambah lagi ya lebih. Tambah 10 lagi, 20. Dilempar lagi, ternyata masih kena Abdullah. Sampai 100. Ya. Baru kena 100 ekor unta. Karena itulah sejak saat itu kalau orang membunuh orang, kemudian ya keluarga si terbunuh tidak menuntut balas, tidak menuntut qisas. Kalau qisas kan harus dibunuh juga. Tidak menuntut qisas tapi menuntut dia. Ya, denda ya berupa hewan itu ukurannya adalah 100 ekor unta. Jadi kalau orang membunuh orang, ya, nah itu kalau dia harus diqisas, harus dibunuh juga. Tetapi kalau keluarganya memaafkan, ya sudah bayar diat saja. Ya, nah diatnya 100 ekor unta. Nah, di kita tiap hari orang membunuh orang, itu gimana itu? Nggak ada qisas, nggak ada diat, ya cukup masuk penjara 2 tahun udah lepas. Ya, itu nanti di akhirat gimana gitu kan? Nah, jadi segalanya ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata kebiasaan orang mengorbankan manusia, berkorban untuk selain Allah itu ya sudah dihapus oleh Islam. Karena itu umat Islam seharusnya tidak melanjutkan tradisi-tradisi yang sebetulnya menyimpang seperti itu. Ternyata di negara kita masih banyak orang yang seperti itu. Ya, kita hanya berkorban di bulan Idul Adha ini, ya berkorban. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa melaksanakan kurban. Allah berikan rezeki yang berlimpah. Ya, insya Allah kita diberikan ganti oleh Allah. Karena Allah berfirman, wa ma
anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, sesedikit apapun pasti diganti oleh, ya, pasti fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Allah lah zat yang paling baik memberikan rezeki. Ya, kalau itu kita yakin, seperti yakinnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, diganti, insya Allah. Karena itu kalau kita tahun ini tidak bisa, ya, tidak bisa pergi ke Mekah, ya, untuk misalnya membayar dam di sana, karena orang haji biasanya kan bayar, ya, dam itu bayar. Nah itu kalau haji tamattu, kalau haji qiran, ya, bayar dam berapa waktu itu ya, 900 atau 1000 rial gitu, 1000 rial sekitar itu. Kalau 1000 rial kali 4000, uang kita berarti berapa? 4 juta. Ya sekitar 4 juta. Kita ada kambing yang masih seharga 3,5 juta. Bahkan ada yang harga berapa? 3 juta juga ada. Ya sekalipun ya kecil juga. Kalau memang kita tidak bisa begitu, ya yang kecil nggak ada apa-apa. Ya, Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih itu tidak pernah setiap tahun kecuali beliau menyembelih kurban. Ya, selalu beliau menyembelih kurban setiap tahun. Dan pernah membawa 2 ekor kambing gemuk, ya, akronaini amlahaini, ya, ada tanduknya dua-duanya, kemudian gemuk, ya, bagus, ya, warnanya putih dan hitam, ada hitamnya ada putihnya begitu. Lalu beliau menyembelih yang pertama, Allahumma hada anni wa an man lam yuwahi min ummati. Ya Allah, bismillah, Allahu akbar. Ya Allah, ini dari aku dan dari siapapun dari umatku yang tidak bisa berkorban. Jadi subhanallah, Rasulullah itu sudah mengantisipasi nanti ada umatnya yang miskin tidak bisa korban. Maka beliau sudah antisipasi, ini atas nama orang dari umatku yang tidak bisa korban, ini sudah saya korbankan sekarang. Jadi pahalanya sudah dapat kita sebetulnya dari Rasulullah SAW. Tetapi kemudian yang kedua, Allahumma hada anni wa an hada min Muhammad wa an ali Muhammad. Ya, ya Allah, ini atas nama Muhammad dan keluarga. Karena itu jangan sampai satu keluarga kosong setiap tahun. Kalau bapaknya nggak bisa, ya anaknya lah, anak yang sudah sukses punya duit gitu. Ya tolong ini tahun ini siapa yang kurban? Sudah atas nama kita semuanya. Rasulullah saja atas nama beliau dan atas nama keluarga beliau. Nah tentu atas nama keluarga itu tentu masuk dari kalangan keluarga yang sudah meninggal dunia. Masuk di situ. Ayah, kakek, nenek kita yang dulu mungkin masih miskin, belum ada, sudah setiap tahun kita berkorban kalau ada duit gitu. Ya, kalau enggak ya anak yang sudah punya penghasilan bagus, ya punya profesinya bagus, ya udah kamu saja tahun ini ya gitu. Oh iyalah, dia korbankan dengan atas nama ada anni wa an ahli baiti. Ini untukku dan untuk seluruh keluarga, anakku, cucuku dan seterusnya. Jadi seperti itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun ya kadang-kadang kita itu ada sebuah keyakinan yang seolah-olah nanti yang kita jadikan korban itu, itulah yang akan kita tumpangi nanti ketika naik ke jembatan Sirat Al-Mustaqim, Siratul Mustaqim itu. Ya. Jadi tidak seperti itu persisnya. Akhirnya, oh saya sudah punya kendaraan dulu tahun sekian saya sudah korban. Sekarang nggak korban lagi, kenapa? Saya sudah punya kendaraan dulu pernah. Akhirnya nggak korban lagi. Ya. Kalau seandainya itu benar, ya kalau seandainya itu benar, kalau orang
sapi jadi 7 orang misalnya, ini atas nama ya Ali sama Muhammad, kemudian sama Fatimah. Fatimah itu istrinya tetangga. Nanti kalau ini jadi kendaraan, kita naik sama istri tetangga. Ada juga, nggak benar juga kayak gitu. Ya keyakinan kayak gitu seperti itu. Yang dimaksud itu pahalanya yang akan kita kendarai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW bersabda bahwa ya tidak ada ma'amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min iraqil. Pada hari Idul Adha tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai oleh Allah melebihi menghadirkan darah hewan kurban itu. Inna halatat yawmal qiyamati bi quruniha wa ashmaliha wa adlafiha. Sungguhnya hewan kurban itu akan datang di hari kiamat, tentu pahalanya kan ya dengan utuh tanduk-tanduknya, kemudian bulu-bulunya, kuku-kukunya, itu semuanya ada pahalanya. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bima kan qabla an yaqa'a al-amru fa tajibu biha nafsan. Sungguhnya ya pahala itu akan sampai kepada si pekorban sebelum darah itu sampai ke tanah. Menyembelih kurban. Darah sebelum sampai jatuh di tanah, Allah sudah menerima dengan pahalanya yang sangat besar. Karena itu berbahagialah hati orang yang berkorban. Faqayyibu lahu nafsan. Subhanallah. Karena itu insya Allah ya kata Rasulullah, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musalla. Orang yang punya kelebihan harta, punya keluasan harta, kemudian tidak mau korban, maka jangan dekat-dekat masjid ya. Diusir, sudah jangan dekat-dekat musolanya, tempat sholat id, nggak usah dekat-dekat itu. Hadis itu memang jadi diperdebatkan soal sahih dan tidaknya, tapi itu bentuk peringatan bagi kita jangan sampai kita klik di bulan Idul Adha ini ya untuk mempersembahkan satu sekalipun hanya satu kurban untuk kita dan untuk keluarga kita, dan itu luar biasa akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Silakan. Mana yang lagi dia lebih baik kurban sapi yang lebih orang apa dengan kambing, karena sapi dan lainnya kambing. Iya, mana yang lebih baik kita korban satu ekor kambing dengan bareng-bareng satu ekor sapi gitu ya kan? Ya. Jadi di sini ada ulama yang melihat dari sisi kemanfaatan dan dari sisi individunya ya. Secara individu personal, orang yang mengambil ya sendiri itu lebih baik, yaitu dengan seekor kambing ya, dengan daripada satu sapi tapi untuk 7 orang. Tetapi dari sisi kemanfaatan, dagingnya lebih banyak sapi untuk dibagikan kepada ya warga, dibagikan kepada fakir miskin ya, lebih banyak sapi ya sudah pakai sapi apa. Nah, itu justru lebih manfaatnya lebih besar karena seekor kambing bisa, apalagi kambing konon katanya bikin kolesterol, padahal enggak juga kata dokter, justru sapi lebih kolesterolnya lebih banyak. Nggak begitu ya, intinya apa? Kalau kita kolesterol tinggi ya makan jangan banyak-banyak. Rasulullah itu pada musim haji wada itu Rasulullah bawa 100 ekor unta. 100 ekor unta untuk dijadikan kurban di Wada. Ya, beliau menyembelih 63 ekor unta. Disembelih beliau sendiri. Masya Allah, usianya sudah 62 atau 60, hampir 63 tahun. Ya, beliau kuat menyembelih unta berapa? 63. Nah sisanya berapa berarti? 37. Diserahkan ke Ali bin Abi Thalib. Ali terlanjutkan
Nah, kata ulama mengatakan itu isyarat bahwa usia Rasulullah itu 63. Nah, 63 tahun Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak begitu Pak. Boleh kata ulama ya, ulama mazhab Syafi'i lebih baik untuk ya infiradi, yaitu sendiri, yaitu seekor kambing. Ya, tapi ulama lain melihat sisi manfaatnya ya bareng-bareng pakai sapi. Itu Pak, Allah a'lam. Sudah ada. Silakan. Ya, sekarang kan banyak ditawarkan untuk kurban di wilayah-wilayah konflik. Oh iya. Palestina, Rohingya, atau di pelosok-pelosok yang miskin. Iya. Nah, mana yang lebih afdol itu kita kurban di tempat itu atau di tempat wilayah kita tinggal yang masyarakatnya lebih mampu? Iya. Iya, makanya kalau kita melihat rupanya di masjid kita sudah banyak, sudah banyak sih korban dan orangnya juga mampu, selalu makan daging, tiap hari juga makan daging. Kalau kita keluar ke kota wisata itu ada stik daging yang sangat enak banget gitu kan. Ada wagyu yang mahal ya, wagyu yang mahal. Orang sini juga mampu semua itu. Ya, kebiasaan kambing, nyate kambing juga, itu sate Tegal itu banyak sekali kambing pakai tongseng, pakai apa itu sering. Nah di sana wilayah konflik seperti Palestina jauh lebih membutuhkan. Mereka sudah lama nggak makan daging. Ya, saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok itu kan, dan mereka butuh, baik kita kasih mereka. Ya, sangat bagus sekali. Gitu kan. Jadi kalau memang kita lihat di sini, kalau bisa di sini ya, di sana ya. Kalau enggak ya salah satunya. Itu Pak. Tapi di sini di sekitar kita juga masih banyak juga orang-orang miskin juga. Gitu kan. Ada janda-janda miskin, para duafa juga masih banyak. Kalau dan itu panitia harus jeli ya. Seringkali panitia nggak jeli, akhirnya ya udah yang dikasih orang-orang kaya Pak. Ya maka sering ketinggalan orang-orang miskin, kadang-kadang tinggalnya di belakang-belakang gitu ya kan. Iya, seringkali di belakang Pak ya, di bawah-bawah pohon. Nah itu harus itu, harus didata semuanya. Jadi harus ada ring 1, ring 2, ring 3 itu pengalaman di masjid saya dulu di sana. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, rezeki, istiqamah, dan Allah senantiasa menjadikan kita umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.